Shalom kekasih Kristus, masih ingatkah peristiwa apa yang paling menyenangkan dalam mengiring Yesus? Yang paling menyenangkan adalah saat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan saat lahir baru. Karena peristiwa ini membuat hati kita dalam mengiring Tuhan penuh dengan gairah. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari bawa keinginan kuat kita untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari yang baik ini biarlah hati dan pikiran kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu dalam renungan ini, agar firman yang disampaikan menjadi isi hati-Mu untuk mengarahkan iman percaya kami dalam pengiringan kepada-Mu. Semakin hari semakin memiliki satu semangat, bahkan memiliki satu gairah yang penuh dalam kami mengasihi Engkau. Perasaan gairah ini juga dapat membawa kami untuk menanggung penderitaan atau tekanan hidup yang kami jalani. Karena kami tahu akan kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi satu pengalaman yang nyata tentang cinta kasih-Mu yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya bergairah. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 18 ayat 24, demikian firman-Nya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kekasih Kristus, setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda dan tentu dalam menjalaninya sangatlah tidak mudah. Sekalipun firman Tuhan memberikan jaminan kekuatan untuk menghadapinya. Sebagaimana tertulis dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakan dan tidak peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen perlu memiliki sikap yang benar untuk menghadapi masalah yang ada. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan penuh gairah sekalipun situasi tidak mendukung. Dalam Mazmur 130 ayat 6 mengatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dari ayat ini, bila kita memperhatikan ada pengulangan kata tentang lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kalimat ini mengandung pengertian yang begitu luar biasanya dari keinginan seorang pengawal tentang datangnya pagi. Ketika tanda-tanda pagi akan datang, dia begitu bergairah. Bila berbicara tentang bergairah, asal kata dari gairah artinya keinginan, hasrat, keberanian yang kuat. Kita kembali apa yang dikatakan pemazmur tentang mengharapkan Tuhan itu seperti pengawal yang mengharapkan pagi. Pemazmur ingin menunjukkan tentang hasrat atau keinginan yang begitu kuat dan itu disebut bergairah. Demikian dengan kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup harus ada rasa gairah. Karena gairah adalah bagian dari tujuan atau panggilan hidup kita dan tanpa gairah ada sesuatu yang hilang. Gairah atau semangat sangat penting sebab dengan sikap kita yang begitu gairah dapat memberi dampak atau menular kepada orang yang ada di sekitar kita. Dengan gairah yang ada pada kita, itu menjadi efek yang penting akan keterlibatan orang lain. Jadi gairah merupakan perasaan atau keyakinan yang intens, mendorong atau menguasai, dan ini identik dengan kata-kata yang memberi semangat dan meyakinkan. Gairah sangat penting dalam hidup kita karena merupakan motivator yang kuat untuk kita menjalani hidup. Rahasia untuk memahami gairah dalam Alkitab adalah dengan berfokus pada objek hasrat kita. Yesus ingin kita dalam menjalani kehidupan penuh gairah dan Yesus juga ingin membantu dalam membentuk apa yang menjadi hasrat kuat kita. Mengapa? Karena gairah atau keinginan yang kuat itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Tetapi ketika kita dibawa pada keinginan daging yang kuat dan keinginan dunia yang kuat, Yesus ingin menolong kita agar mampu keluar dari jerat ini.
Karena keinginan yang begitu kuat tersebut akan membuat kita hampa, terluka, dan hancur. Meskipun keinginan daging dan keinginan dunia pada awalnya tampak menarik dan menjanjikan kebahagiaan besar, di mana hasrat-hasrat duniawi ini hanya menambahkan bahan bakar untuk memanjakan dan kepuasan diri. Tetapi jangan berpikir bahwa kita akan menemukan kepuasan. Kekasih, yang harus kita ingat dalam mengiring Tuhan, harus jalani hidup dengan memiliki keimanan yang bergairah. Karena dengan sikap kita yang bergairah, selain merupakan sesuatu perbuatan yang menunjukkan kesetiaan kepada Yesus dan percaya terhadap rencananya, juga merupakan sikap hidup yang berserah akan kedaulatan Tuhan. Jadi menjalani hidup dengan bergairah berarti hidup yang berserah pada rencana Tuhan yang akan menuntun pada kehidupan sebagaimana rencana dan tujuan Tuhan. Bila Tuhan berkehendak demikian, mari kita berpaling sepenuhnya kepada Tuhan dan cari Dia sungguh-sungguh. Mazmur 63 ayat 1 mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, dengan sungguh-sungguh aku mencarimu. Jiwaku haus akan kamu, dagingku lemah karena kamu, seperti di tanah yang kering dan letih tidak ada air." Mazmur ini merupakan kerinduan dari Daud yang begitu besar, di mana Daud berharap dapat mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan berarti dapat menumpahkan perasaan dan keluh kesah yang dirasakan. Bahkan dapat juga menerima kasih dan kebaikan Tuhan yang dapat menerangi hidup serta menjadi perisai yang melindungi dari segala mara bahaya. Jadi pentingnya dalam hati kita memiliki perasaan bergairah kepada Allah, karena perasaan ini merupakan sikap yang berani menghadapi tantangan dan rintangan apapun yang menghalanginya. Sebab mengerti akan besarnya kebaikan dan kasih Allah dalam hidupnya. Inilah arti pentingnya bergairah kepada Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini firman-Mu sungguh sangat memberkati kehidupan rohani kami, di mana iman kami semakin bersemangat. Dan bukan hanya itu saja, melainkan pikiran kami pun dicerahkan agar kami mengintrospeksi diri. Hal apakah yang bergairah dalam kehidupan kami? Apakah Tuhan yang kami terus dambakan dalam hidup ini, atau keindahan dan kemewahan duniawi? Apabila hati dan pikiran kami tidak bergairah dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Tuhan sudah mulai hilang dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami terus senantiasa dibawa bergairah dengan Engkau. Kami tidak mau kehilangan cinta kami akan Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bahwa kami, ampuni kami Tuhan, apabila rasa gairah itu hilang. Terlebih Tuhan, cinta mula-mula yang kami miliki di dalam kami mengiring Engkau sudah mulai pudar. Tuhan, kami mau terus berusaha untuk memupuk cinta kami di dalam Engkau Tuhan, agar kami tetap melekat di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk terus memupuk cinta kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.